Saudari, ibu, bapak yang terkasih, anak-anak, adik-adik dan remaja sekalian, berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan. Dalam episode ke-43 ini, kita akan mulai masuk pada pembahasan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Rencananya akan ada 3 episode yang membahas mengenai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Dan dalam surat ini, di bagian pengantar episode ini, kepada kita akan disampaikan maksud mengapa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, dan juga inspirasi apa saja yang bisa kita ambil dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Sangat menarik. Mari kita mendengarkan, merenungkannya, dan selamat berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, kita akan memulai dengan percakapan mengenai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam surat, membaca dari depan sampai belakang yang penting-penting, kita mau melihat beberapa catatan sebagai pengantar umum. Yang pertama, ada 4 surat yang disebut surat-surat dari penjara. 3 di antaranya adalah surat kepada jemaat di Kolose, Efesus, dan Filemon. Yang keempat adalah Filipi. Nah, ketiga surat ini, Kolose, Efesus, dan Filemon, mempunyai kaitan yang lebih khusus. Ada beberapa hal yang menarik. Misalnya, salah satu dari nama-nama yang disebut pada bab 4 Kolose ayat 9 adalah nama Onesimus. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita, yang setia dan yang kekasih. Nah, Onesimus ini menjadi salah seorang pemeran utama di dalam surat kepada Filemon. Nanti silahkan membaca sendiri. Kita misalnya, ini Filemon ini tidak ada babnya karena hanya satu bab. Misalnya Filemon ayat 10-12. Ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di penjara, yakni Onesimus. Ada kaitan itu dengan Filipi? Tidak ada. Demikian juga mengenai orang lain yang namanya Tikhikus. Ini disebut di dalam surat kepada jemaat di Kolose, misalnya bab 4 ayat 7. Kolose bab 4 ayat 7. Nama itu disebut, dan kemudian bab 4 ayat 7 ya, semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus. Nama yang sama disebut di dalam surat kepada orang Efesus, bab 6, ayat 21. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih, dan selanjutnya. Kemudian ada daftar nama. Misalnya Kolose bab 4, ayat 10-14. Itu ada daftar nama yang mirip-mirip dengan nama yang ada kita temukan di dalam surat kepada Filemon.
Nanti ada nama Aristarkus, ada nama Markus, ada nama Lukas, dan sebagainya. Nanti silahkan melihat sendiri. Jadi kesimpulannya sederhana, bisa berupa pertanyaan, adakah hubungan tertentu di antara ketiga surat itu? Kolose, Efesus, Filemon. Bertanya saja. Nanti jawabannya akan menjadi sangat jelas, khususnya kalau kita sudah selesai berbicara mengenai jemaat di Kolose dan Efesus. Dan kaitannya begitu erat, mirip-mirip dengan kaitan antara surat kepada jemaat di Galatia dan surat kepada jemaat di Roma. Nanti jemaat di Roma akan kita bicarakan paling akhir karena itu paling panjang dan paling sulit. Digampangnya begini, kalau kita ingat ketika kita bicara mengenai surat kepada jemaat-jemaat di Galatia, di dalam konteks tanda petik konflik, Paulus sampai kepada pemikiran-pemikiran iman. Tetapi karena pemikiran iman itu disampaikan di dalam suasana konflik, maka bisa dibayangkan ya kalau orang marah itu kan kalau omong tidak teratur ya. Demikian juga pokok-pokok iman yang sangat penting ditulis oleh Paulus di dalam surat kepada jemaat di Galatia itu secara tidak teratur. Nah, semua yang ada di dalam surat Galatia itu ada di dalam surat kepada orang Roma dan diutarakan, ditulis dengan sangat teratur. Karena surat kepada orang Roma tidak ditulis di dalam suasana konflik. Pikirannya diatur, ditulis di dalam surat itu dan ditambah macam-macam hal. Demikian juga nanti kalau kita melihat, yaitu kalau sudah selesai membaca surat Kolose dan Efesus, kita akan melihat bahwa pokok-pokok gagasan iman baru berbeda dibandingkan dengan surat-surat Paulus yang lain, yang belum sangat teratur dan berkembang di dalam surat kepada orang Kolose. Nah, nanti disempurnakan, diatur secara lebih baik di dalam surat kepada jemaat di Efesus. Mengenai Filemon, rasa-rasanya tidak banyak perlu dipikirkan karena surat kepada Filemon itu praktis, tidak berbicara mengenai ajaran iman, tetapi mengenai relasi pribadi antara Paulus dan Filemon dan Onesimus. Jadi dua surat yang akan kita bicarakan berturut-turut adalah surat kepada jemaat di Kolose dan disusul dengan jemaat di Efesus. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, berkaitan dengan hubungan antara Paulus dengan jemaat di Kolose. Beberapa catatan penting, kalau dibaca begitu saja tidak akan jelas. Moga-moga dengan penjelasan ini, dengan keterangan ini menjadi semakin jelas. Paulus itu mendirikan banyak jemaat. Korintus pasti, Galatia dan sebagainya, Filipi pasti. Tetapi jemaat di Kolose itu tidak didirikan oleh Paulus. Tidak. Jadi ketika dia menulis surat ini, rupa-rupanya dia belum pernah berjumpa dengan orang-orang Kolose. Dari mana itu disimpulkan? Ada beberapa ayat yang dapat membantu kita untuk sampai kepada kesimpulan itu. Yang pertama, Kolose bab 1 ayat 4. Pada ayat 3, Paulus mengucap syukur. Syukur karena apa? Ayat 4, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus. Jadi Paulus hanya mendengar, tidak melihat sendiri, tidak menyebar
tidak mewartakan Injil di situ, dia hanya mendengar. 1. Bab 2 ayat 1. Jadi kalau kita membaca begitu saja kan kita tidak pernah berpikir mengenai hal-hal seperti itu. Tetapi menurut saya ini penting. Bab 2 ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Jadi jemaat di Kolose belum mengenal Paulus secara pribadi karena belum pernah ke sana. Nah, apa yang membuat Paulus menulis surat ini? Yang pertama, bersyukur karena itu ayat bab 1 ayat 4 tadi, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Tentang iman, dan kemudian tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi pada zaman itu, murid-murid Kristus itu tidak disebut orang Kristiani atau orang Katolik, tetapi sebutannya orang kudus. Bagus sekali. Dan sekarang diajarkan kepada kita, ajaran resmi gereja bahwa memang kita dipanggil untuk mencapai kepenuhan kekudusan itu. Jadi alasan yang pertama adalah iman dan kasih. Tentu masih perlu ditambahkan ayat 5, oleh karena pengharapan. Maka kita mengenal 3 kata itu sebagai suatu rangkaian: iman, kasih, pengharapan. Nanti akhirnya kasih ditempatkan pada paling akhir. Iman, harapan, kasih. Karena menurut surat-surat yang lain dan juga surat di sini, itu akhirnya yang paling penting dari semuanya itu adalah kasih. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bab 2 ayat 6 sampai 7. Untuk memberi nasihat. Karena jemaat di Kolose telah menerima Yesus Kristus, tadi iman, kasih, dan pengharapan, maka konsekuensinya ayat 6 dan 7, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan selanjutnya. Berakar, dibangun atas Dia dan selanjutnya. Kata-kata itu enak didengarkan. Dibangun atas Dia, berada tetap di dalam Dia. Bisa dikembangkan menjadi suatu renungan yang kaya. Nah, maka pertanyaannya adalah dari siapa orang-orang Kolose ini menerima Injil kalau bukan dari Paulus? Padahal perlu diperhatikan, Paulus itu kalau berbicara tentang Injil, pada umumnya memperlawankan Injil yang dia wartakan dan Injil yang diwartakan oleh orang lain. Nah, siapa yang mewartakan Injil di Kolose dan bukan merupakan lawan dari Paulus? Kan biasanya kalau kita ingat Korintus, Galatia kan orang-orang itu seberang sana. Nah, Paulus memuji iman orang-orang Kolose, maka pertanyaannya siapa yang mewartakan Injil di Kolose itu? Bab 1 ayat 7 sampai 8. Bab 1 ayat 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ini Epafras mempunyai peranan penting, dan
ini penting, kalau sampai Injil yang diwartakan Epafras itu dipuji oleh Paulus, itu berarti Epafras mewartakan Injil ke Kolose dengan wibawa rasuli. Kalau tidak, pasti dilawan oleh Paulus. Siapa Epafras itu? Penting juga mengerti, sedikit kenal lah, tidak mengerti betul tidak, karena tidak ada informasi banyak. Namanya disebut pada bab 4 surat kepada orang Kolose ayat 12 dan 13. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang di antaramu. Itu artinya Epafras, KTP-nya Kolose, alamatnya di Kolose, seorang di antara kamu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul di dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh dan selanjutnya. Ini yang mewartakan Injil ke sana. Nah, rupa-rupanya Epafras pada suatu kesempatan bertemu dengan Paulus. Entah di mana, atau mendengar dari dia. Yang dia dengar tentu adalah kabar yang baik. Tadi sudah kita lihat, misalnya bab 1 ayat 8. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras dan sebagainya. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Jadi Epafras membawa berita mengenai keadaan Kolose kepada Paulus. Nah, apakah hanya berita baik yang dibawa oleh Epafras? Tidak, ada berita yang tidak baik juga. Apa itu berita yang tidak baik? Bab 2 ayat 8. Entah Paulus ini nanti isinya apa, tetapi rumusannya seperti itu. Bab 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Itu yang namanya filsafat kosong dan sebagainya itu apa, ya nanti akan kita lihat. Nah, karena kedua hal itulah, karena bersyukur atas iman yang kuat di Kolose, tetapi juga prihatin karena keadaan yang penuh tantangan itu, apapun itu isinya, maka Paulus menulis surat untuk bersyukur, untuk mendoakan jemaat di Kolose, dan untuk mengingatkan jemaat di Kolose itu. Nah, bahaya yang disebut filsafat kosong dan sebagainya itu rupa-rupanya adalah spekulasi macam-macam yang selalu terjadi. Zaman kita juga terjadi macam-macam hal seperti itu. Tapi kalau dilihat pada bab 2 ayat 15 misalnya, ini nanti berkaitan dengan Yesus, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Jangan dipikirkan ini pemerintah negara atau siapa, enggak. Dan penguasa-penguasa. Ini semua adalah, yaitu tadi, Paulus menerima istilah-istilah itu dari teori macam-macam yang berkembang di Kolose. Rupa-rupanya ini makhluk-makhluk yang di atas sana susah memberi nama. Kalau di sini kan ada jin, peri, perayangan dan sebagainya itu. Tapi kalau dia mereka katakannya itu pemerintah-perintah.
penguasa-penguasa yang ada di langit, entah siapa itu. Lalu konsekuensinya ayat 16, menghukum kamu. Jadi ajaran-ajaran itu berpengaruh pada perilaku orang mengenai makanan, mengenai minuman. Jadi jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Mengenai hari raya, bulan, ataupun hari Sabat. Jadi karena disebut hari Sabat, mungkin ini adalah kombinasi antara ajaran Yahudi dan filsafat baru yang berkembang pada waktu itu. Masih ada juga istilah ayat 21, ayat 20, maaf. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan roh-roh dunia dan bebas dari roh-roh dunia? Apapun itu isinya, tetapi rupa-rupanya ajaran-ajaran miring itu memang disiarkan oleh orang-orang tertentu di Kolose. Ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Sudahlah, kita tidak usah tanya ibadah kepada malaikat itu apa, bukunya jenis seperti apa, semuanya tidak jelas. Tetapi intinya, rupa-rupanya di Kolose berkembang iman akan Yesus Kristus yang sejati, yang diwartakan oleh Epafras, tetapi juga berkembang macam-macam spekulasi klenik atau apalah namanya, yang disiarkan oleh orang-orang seperti itu. Dari masalah ajaran-ajaran aneh seperti yang ada di antara kita sekarang ini, ya tidak mengherankan kalau sejak zaman dulu sudah ada. Berikutnya, kalau demikian, maksud penulisannya apa? Sudah dikatakan, isinya adalah sebagian terbesar nasihat. Nasihatnya sudah diulang-ulang beberapa kali, tetap setia kepada iman yang sudah diwartakan. Dan tadi saya garis bawahi lagi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi Yesus Kristus adalah segala-galanya, jangan mau dibodohi oleh ajaran-ajaran palsu. Nah, kalau hidupnya setia di dalam Dia, buahnya apa? Jadi kita mencoba menyusun ayat-ayat menurut logika kita. Ayat 10, bab 1. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan selanjutnya. Intinya, meninggalkan masa lampau, bab 3 ayat berapa ini? Ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tinggalkan. Kalau orang hidup di dalam Kristus, itu ditinggalkan. Atau menanggalkan manusia lama, ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Dan sebaliknya secara positif hidup sebagai umat kudus. Manusia mengenakan manusia baru pada bab 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Nah, gambar khaliknya itu siapa? Gambar khaliknya adalah Kristus.
Dan terutama kuncinya ayat 14 bab 3, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Nah, itu nasihatnya secara singkat. Isi pokoknya. Kalau kita membaca surat-surat Paulus yang sudah kita pelajari sampai sekarang, dibandingkan dengan surat kepada jemaat di Kolose, ada perbedaan besar yang tidak akan kita lihat kalau kita tidak melihatnya secara teliti. Intinya begini, berkaitan dengan Kristus. Di dalam surat-surat Paulus yang sudah kita pelajari, kedatangan Yesus kembali pada kepenuhan waktu akan menyempurnakan segala sesuatu. Akan, kata ini. Coba ya kita lihat, misalnya 1 Korintus bab 15. Ayat 28. Dan kita jarang ya memperhatikan kata akan, telah, dan sebagainya itu. Tetapi dalam teologi ini, dalam renungan iman ini menjadi sangat penting. 1 Korintus bab 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, dan selanjutnya akan. Sementara di dalam surat Kolose dan nanti juga Efesus, ketika Yesus wafat di salib, kuasa-kuasa segala sesuatu yang melawan Allah itu sudah. Jadi, kalau surat-surat yang lain itu akan nanti pada waktunya, pada akhir zaman, kepenuhan waktu, semuanya yang melawan Allah akan ditaklukkan. Kalau di dalam surat kepada orang Kolose, lain. Nanti Efesus juga. Kuasa-kuasa itu sudah dikalahkan. Mungkin baik kalau kita lihat bab 2 ayat 15 itu kata kecil itu telah. Kata kecil itu telah. Bab 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Jadi silahkan ingat lagi. Bukan pemerintah dan DPR dan sebagainya. Penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ketika Yesus wafat di salib, semuanya sudah dikalahkan. Atau ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama Kristus, dan bebas dari roh-roh dunia, dan selanjutnya. Telah mati bersama Kristus. Nah, oleh karena itu, ini nanti kita masuk ke hal yang tidak gampang. Karena pokok imannya akan Kristus yang begitu mulia, maka di dalam surat ini kita temukan yang namanya menurut istilah kitab suci himne kristologis. Moga-moga maksud saya tidak terlalu sulit ditangkap. Jadi Kristus sudah menang. Penguasa, pemerintah, segala macam sudah kalah. Nah, maka di dalam surat ini, karena surat itu menyatakan keyakinan itu, maka Paulus mengutip, entah bagaimana, mengutip atau mengadaptasi suatu himne, nyanyian kemuliaan bagi Kristus. Dan itulah yang kita temukan pada bab 2 ayat 15 bab 1
ayat 15 sampai dengan 20. Jadi kalau mau mengenal Yesus Kristus itu siapa, menurut Paulus lewat suratnya kepada jemaat di Filipi, ya ini tempatnya. Kolose bab 1 ayat 15 sampai 20. Himne yang sangat indah. Itu pengantar umum. Menurut saya sudah cukup. Sekarang saya akan mengajak saudari-saudara sekalian untuk lebih teliti membaca surat ini. Karena sekali lagi menurut saya sangat menarik untuk memperhatikannya. Akan kita lihat langkah demi langkah. Kita lihat saja pertama bab 1 ayat 1 sampai ayat 23. Bab 1 ayat 1 sampai 23. Moga-moga nanti dapat diselesaikan, kalau tidak ya nanti pertemuan berikutnya. Bagian ini bab 1 ayat 1 sampai 23 dapat kita pilah-pilah lagi. Yang pertama seperti biasanya ayat 1 sampai ayat 2 adalah alamat dan salam seperti biasa. Nanti kita lihat apakah ada sesuatu yang menarik di situ. Yang kedua seperti biasa ada syukur. Ayat 3 sampai dengan ayat 8. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian sesudah syukur Paulus berdoa. Doa itu mulai ayat 9 sampai dengan ayat 14. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-hentinya berdoa untuk kamu. Jadi dari satu pihak ini adalah struktur surat. Jadi surat-surat pada zaman itu mulainya seperti itu. Tetapi tentu kita diharapkan tidak sekedar, wah ini jenis sastra surat ya begini. Tetapi jenis sastra surat bisa kita pahami itu sebagai watak orang. Jadi sebelum segala sesuatu kita bersyukur dulu. Seperti pidato-pidato para pemimpin kita kan, marilah kita bersyukur karena sampai saat ini kami masih bisa dan selanjutnya diberi kesehatan dan sebagainya. Nah, yang kurang adalah berdoa. Bersyukur lalu pidato. Nah, ini Paulus bersyukur, berdoa untuk jemaat. Nah, doa itu berakhir dengan ayat ini. Ayat 12, ayat 13 dan 14. Ia itu Yesus Kristus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi berakhir dengan Dia. Nah, inilah sambungan. Dia itu siapa? Maka sesudah ayat 13-14 yang berbicara tentang Dia, menyusul himne kristologis, himne pujian kemuliaan bagi Kristus, yang adalah Dia pada ayat 14 itu. Jadi seperti itu logikanya. Alamat, salam, syukur, doanya berakhir dengan Dia. Kesempatan untuk menjelaskan Dia itu siapa. Yang dipakai adalah gubahan. Suatu himne yang rupa-rupanya sudah ada sebelum ini. Itu susunan
bab 1 ayat 1 sampai 23. Nah, kita sekarang mau melihat secara lebih rinci, bagian demi bagian. Yang pertama, salam. Mengapa penting mau kita perhatikan salam? Apanya yang penting? Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kalau kita membandingkan penyebutan diri Paulus di dalam surat-suratnya itu macam-macam. Nah, di sini Paulus mengatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kenapa? Ya karena orang Kolose belum mengenal dia. Maka Paulus perlu meyakinkan umat Kolose bahwa dia itu sungguh rasul, dalam tanda kurung meskipun tidak memenuhi syarat seperti yang diajukan di dalam Kisah Para Rasul, dan bukan pilihan siapapun tetapi oleh kehendak Allah. Ini penting untuk menegaskan wibawanya. Bukan wibawa kekuasaan, bukan, tetapi wibawa Injil yang diwartakan. Karena ketika dia berjumpa dengan Kristus Tuhan, kalau kita ingat Kisah Para Rasul, ia disembuhkan, ia menerima perwahyuan mengenai siapa Yesus, dan dia dalam penampakan juga diutus untuk mewartakan Yesus itu. Yang kedua, mengenai Timotius. Beberapa kali saudara kita ini sudah kita sebut namanya. Nanti silahkan membaca kembali yang pernah kita baca, yaitu surat kepada jemaat di Filipi. Bab 2, ayat 19 sampai dengan 23. Intinya, di lingkungan Paulus, dalam konteks tertentu tentu saja dalam masa itu, Timotius adalah satu-satunya yang dapat diandalkan untuk menjalankan tugas menjadi kawan sekerja dia. Ada yang menurut Paulus pada mulanya tidak bisa diandalkan. Baru kemudian pada akhirnya ternyata dia bisa diandalkan. Saya berpikir mengenai Markus yang namanya juga Yohanes. Kalau membaca Kisah Para Rasul, ingat pada waktu itu Barnabas mengajak keponakannya yang namanya Markus bersama dengan Paulus. Di tengah jalan dia pulang. Lalu ketika Barnabas mau mengajak lagi Markus ini di dalam perjalanan misi berikutnya, Paulus marah, tidak mau. Tidak bisa diandalkan. Tetapi nanti di dalam surat, dia akan berbicara, akan mengirim salam dari Markus. Misalnya Kolose bab 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Ini yang dulu tidak cocok. Menurut Paulus, Markus tidak bisa diandalkan. Tetapi ketika dia menulis surat ini, ternyata Markus sudah berrekonsiliasi dengan Paulus. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Jadi macam-macam lingkungan kawan kerja Paulus. Sama dengan kawan kerja kita masing-masing kan. Ada yang bisa diandalkan, ada yang bisa ini, tetapi ada yang bisa segitu saja dan sebagainya. Itu mengenai salam
dan teman-teman yang mengirim salam. Yang kedua, ucapan syukur. Tadi sudah disinggung, ucapan syukur itu bukan sekedar masalah salah satu unsur di dalam surat pada waktu itu. Karena di dalam surat kepada jemaat di Kolose ini, syukur itu diulang-ulang. Ditemukan di beberapa tempat. Kita lihat. Dengan harapan moga-moga watak bersyukur itu juga terus diwariskan menular di tengah-tengah kita. Bab 1 ayat 12. Bisa dibaca sebelumnya, ayat 12 mengatakan ini, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Itu syukur. Bab 2 ayat 7. Syukur lagi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, kalimat terakhir, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sudah ditambahi dengan kata melimpah. Bedanya besar, syukur kecil dan syukur besar. Bab 3 ayat 15 sampai 17. Ini syukurnya diulang sampai 3 kali. Hendaklah damai sejahtera dan selanjutnya, dan bersyukurlah. 1. Kemudian ayat 16, bagian terakhir, ayat 16 bagian tengah. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah. Syukur lagi. Ayat 17, bagian yang terakhir. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Ini ayat yang sangat menarik untuk, kalau perlu dihafalkan ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tidak ada pekerjaan perkataan yang melulu sekuler. Segala sesuatu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bagaimana? Watak syukur adalah watak orang beriman. Dan syukur itu landasannya apa? Kalau kita renung-renungkan. Mengapa orang bisa bersyukur berkepanjangan? Karena keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita, hidup kita dan segala-galanya, itu adalah anugerah. Anugerah. Itu kesadaran dasar. Mengapa kita berdoa sebelum makan? Doa syukur. Lalu nanti kalau sudah makan, terima kasih. Yaitu karena makanan yang kita santap itu, meskipun yang kadang-kadang mengeluarkan duit kita, tetapi sebagai orang beriman yakin bahwa ini adalah anugerah. Nah, di Keuskupan Agung Jakarta pernah ada semboyan, tiada syukur tanpa peduli. Yaitu tandanya orang hidupnya bersyukur itu peduli. Karena itu juga watak dasar. Kalau yang ada pada kita itu adalah anugerah, nah anugerah itu hakikatnya adalah dibagikan. Coba direnung-renungkan, boleh tidak setuju, ini bukan ajaran gereja, ini keyakinan saya. Kalau kita sadar bahwa semuanya itu adalah anugerah, maka hakikat dari anugerah itu untuk dibagikan.
tiada syukur, tanpa peduli. Beda halnya kalau yang ada pada kita itu mesti kita pertahankan, kita sebut milik. Ini milikku, milikku ya milikku, milikmu adalah milikku. Itu namanya serakah. Dan di dalam surat kepada jemaat di Kolose itu, yang namanya keserakahan itu sama dengan berhala. Coba dibayangkan. Itulah yang dikatakan pada bab 3 ayat 5 bagian belakang. Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di berhala-berhala itu tidak di pohon, tidak di batu, itu namanya serakah, itulah berhala. Dasarnya apa? Dasarnya tidak pernah sadar bahwa kita ini, semua yang ada pada kita itu bukan milik kita, tetapi anugerah Tuhan. Jadi khotbah ya. Yang berikutnya alasan syukur, tadi sudah kita singgung pada waktu pendahuluan. Ada 3 kata yang menjadi kekayaan iman kita. Yang pertama adalah iman dan kasih. Dan yang ketiga, kata yang ketiga adalah pengharapan. Bab 1 ayat 4 dan ayat 5. Dan harapan ini semuanya itu iman, harapan, dan buahnya kasih didengar dari Epafras. Yang berikutnya, doa bagi gereja, itu bab 1 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Isinya doa apa? Ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Terus isinya, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi yang didoakan itu apapun saja, tadi disebut di situ pengertian dan hikmat, tapi itu bukan tujuannya. Mohon hikmat, baik, tetapi hikmat untuk apa? Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Itu tujuan doa-doa kita. Nah, ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, buahnya apa? Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Hidupnya, konsekuensi ketika mengetahui kehendak Tuhan, ya hidup sesuai dengan kehendak itu. Nah, kalau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu buahnya apa? Ayat berikutnya. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Silahkan merasa-rasakan isi doa Paulus ini. Jadi, didoakan supaya berhikmat, dan dengan hikmat itu mengetahui kehendak Tuhan, hidup sesuai, dan buahnya ada 2 disebut di sini, tumbuh, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. 1, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi di situ, di balik ini, kalau kita baca dengan baik, pelan-pelan, ada dinamika yang sangat menarik, sekurang-kurangnya menurut penanggapan saya. Ketika saya bertumbuh di dalam pekerjaan baik,
dengan sendirinya bertumbuh, berbuah dalam pekerjaan baik itu akan membuat kita bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi semakin kita banyak berbuat baik, semakin kita mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, kembali, semakin kita akan semakin berbuah di dalam pekerjaan baik. Semakin berbuah dalam pekerjaan baik, semakin mengenal Allah lagi. Jadi dinampinginya seperti itu. Itulah yang di dalam bahasa sekarang dibahasakan, diistilahkan dengan berbagai macam istilah. Aksi kontemplasi. Kalau kita berkontemplasi, doa kontemplasi, berkontemplasi kehadiran Allah dan sebagainya itu, apakah kontemplasinya itu sungguh benar? Sekurang-kurangnya ada tatarannya benar apa tidak, bukan benar atau tidak benar, tetapi ada ininya ya, ada skalanya. Salah satu indikatornya ketika kontemplasi kita benar, maka kontemplasi itu akan mendorong kita untuk beraksi, untuk melakukan sesuatu, apapun itu, sesederhana apapun. Tentu melakukan sesuatu yang tadi dikatakan yang baik, berbuah di dalam perbuatan baik. Ketika kita melakukan perbuatan baik, dan kita sadar bahwa perbuatan baik itu adalah buah dari kontemplasi, maka yang baik-baik yang kita lakukan itu akan mendorong kita semakin dalam di dalam kontemplasi kita. Aksi kontemplasi. Salah satu istilah atau istilah lain tidak dimengerti dengan keliru, mistik politik. Sama dengan kontemplasi dan aksi. Mistik itu pengalaman Allah yang semakin mendalam. Ketika kita punya pengalaman akan Allah yang semakin mendalam dan pengalaman itu benar, tidak karena filsafat kosong yang disebut oleh surat kepada orang Filipi, maka dengan sendirinya mistik kita itu akan berbuah pada tanda petik politik. Jangan diartikan politik itu siapa yang mau jadi presiden, bukan itu. Politik dalam arti yang paling dasar adalah bekerja, melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan umum, itu politik. Bukan rebutan kekuasaan, tetapi bekerja untuk kesejahteraan bersama. Jadi ada dinamika yang saya baca sekurang-kurangnya di balik tujuan doa Rasul Paulus untuk orang-orang Kolose itu. Berbuah di dalam perbuatan baik dan berbuah di dalam pengetahuan akan Allah yang benar. Mistik, politik, kontemplasi, aksi, apapun artinya. Nah, ketika dinamika seperti ini berjalan, doa, karya, akibatnya apa? Nah, kita menyusun beberapa kalimat dengan logika tertentu. Akibatnya adalah ayat 11. Dikuatkan dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, ketika proses dinamika itu berjalan, buahnya itu dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan kemudian tentu dengan menjadi ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa.
Saya membaca logikanya seperti itu. Doa bagi jemaat. Dan inilah sebetulnya tugas utama seorang pemimpin jemaat. Berdoa bagi umatnya. Pemimpin jemaat, pemimpin gereja, bukan manajer perusahaan. Kalau ditanya tugas pemimpin gereja itu apa? Ya ini, berdoa bagi umat. Harapannya seperti apa? Nah itu harapannya seperti yang ada di sini. Supaya semuanya bermuara menjadi umat yang bersyukur, bersukacita, dan tidak ada syukur tanpa peduli. Dasarnya adalah pengalaman rohani, doa, pengalaman mistik, doa kontemplasi yang berbuah di dalam pekerjaan. Dan akhirnya semuanya itu bermuara pada ayat 12. Yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Inilah harapannya. Kita berani, kita rela, kita mau melakukan itu, berjalan, berkembang di dalam proses itu karena ada yang kita harapkan. Akhirnya, semuanya itu bukan hanya syukur dan sukacita, itu iya, tetapi paling-paling akhir mendapat bagian di dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Inilah buah dari penebusan dan pengampunan dosa. Itu sampai dengan ayat 14. Masih 2 menit. Kita gunakan, tidak kita sia-siakan. Ayat 15 sampai dengan ayat 20. Itulah yang disebut himne Kristologi. Sekali lagi, bagian sebelumnya berakhir dengan kata dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Kristus. Kristus itu siapa? Nah ini. Ayat 15 sampai dengan ayat 20. Ini adalah himne. Di dalam perjanjian baru, di dalam Injil, kita juga berjumpa dengan himne yang mirip-mirip dengan ini. Yaitu di dalam pembukaan Injil Yohanes. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Ini juga himne yang mirip-mirip ini, himne Kristologi. Berbicara mengenai Kristus sebelum Kristus itu datang ke dunia, pre-eksistensi Yesus. Sudah merasa sulit kan? Himne mengenai pre-eksistensi Yesus. Yesus sebelum datang ke dunia ini. Nah, tetapi yang kita lihat itu adalah Kristus yang di antara kita. Yang lahir di dunia ini, lahir, mewartakan kerajaan Allah, wafat dan bangkit. Oleh karena itu, himne mengenai Kristus sebelum ia datang ke dunia ini hanya bisa disusun berdasarkan pengalaman iman akan Yesus Kristus yang pernah ada di antara kita. Jadi Yesusnya ada zaman tertentu lahir di Bethlehem, wafat di kayu salib, itulah titik tolaknya. Nah Yesus yang ini tidak tiba-tiba datang tetapi sudah ada sebelum segala waktu.
preeksistensi Yesus. Nah, untuk membuat himne seperti ini, seperti halnya kalau kita atau pengarang-pengarang lagu itu menulis lagu, ada yang mempengaruhi. Jadi misalnya gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Itu kata-kata itu pengaruhnya dari mana? Ya pasti dari kitab suci, perahu. Atau nyanyian-nyanyian lain, pengaruhnya dari mana? Lagu perjuangan ya pengaruhnya dari satu nusa satu bangsa, itu pasti sejarah pengaruhnya. Nah, lagu ini, himne akan Kristus yang mulia ini, mempunyai pengaruh juga, dipengaruhi juga bahkan ditentukan oleh suatu arus spiritualitas atau arus berpikir tertentu yang namanya kebijaksanaan. Dan di dalam Perjanjian Lama kita mempunyai macam-macam buku yang sebetulnya berlatar belakang arus aliran kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan Salomo misalnya, Amsal, itu semua kitab-kitab kebijaksanaan. Himne ini tidak bisa kita mengerti kalau kita tidak kembali ke sana, mencari latar belakangnya di dalam cara berpikir atau spiritualitas kebijaksanaan itu. Untuk sementara sampai di situ, kita lanjutkan di percakapan berikutnya. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, sungguh menarik ulasan Bapak Kardinal tentang surat Rasul Paulus pada jemaat di Kolose. Kita kemudian menangkap inti dari surat tersebut dan bagian-bagian awal dari surat itu. Surat ini sangat dipenuhi dengan kata-kata dan makna syukur. Rasul Paulus sungguh merasakan syukur karena dalam tugas perutusannya di jemaat Kolose, meskipun jemaat itu tidak didirikannya, tapi Rasul Paulus merasa ada begitu banyak bantuan, dukungan yang dialaminya. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa hidup adalah anugerah yang perlu disyukuri dan perlu dibagikan kepada sesama. Selamat melanjutkan tugas perutusan kita dalam hidup kita masing-masing. Kita mohon rahmat Tuhan. Allah Maha Kasih mencurahkan rahmat kesehatan, perlindungan, damai sejahtera kepada kita, kepada keluarga-keluarga kita, dan komunitas kita. Berkat Allah turun berlimpah ke atas saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam.